Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 MTS Darun Najah. Alhamdulillah akhirnya kita bisa belajar lagi di semester 2 ini, tapi dengan cara daring. Semoga COVID-19 cepat hilang dan kita bisa belajar lagi tatap muka di madrasah kita tercinta. Anak-anak kelas 9 yang saya cintai, kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak yang akan kamu jalani hanya beberapa bulan lagi di madrasah ini. Di semester 2 ini nanti kalian akan mempelajari 4 bab, diantaranya yaitu bab yang pertama, iman kepada qada dan qadar. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Anak-anak yang saya cintai, langsung saja kita membahas pengertian daripada iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar yaitu rukun iman yang nomor 5. Adapun pengertian qada dan qadar, qada secara bahasa artinya hukum, ketentuan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberhentian atau penciptaan. Sedangkan qada secara istilah yaitu ketetapan Allah yang ada sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya atau kehendaknya mengenai segala hal yang berhubungan dengan makhluknya, baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan alam semesta. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, atau ukuran. Dan pengertian qadar secara istilah yaitu merupakan wujud dari ketentuan Allah atas semua makhluk menurut ukuran dan bentuk tertentu sesuai iradah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, langsung saja. Wildan, siswa MTS sebelum ia lahir. Bahkan sejak zaman azali Allah telah menetapkan wildan memang sudah digariskan untuk sekolah di MTS Darun Najah. Contohnya ini. Jadi wildan sebelum zaman azali sudah ditetapkan sekolah di MTS Darun Najah. Dan kemudian kepastiannya setelah lahir dan tumbuh besar, wildan sekolah di MTS Darun Najah. Ketentuan wildan sebelum zaman azali sekolah di MTS Darun Najah itu namanya qada. Sedangkan wildan ketika sudah lahir dan tumbuh dewasa sekolah di MTS Darun Najah itu contoh daripada qadar. Bisa dipahami? Ya. Selanjutnya langsung kita membahas dari sebagai orang Islam wajib beriman kepada qada qadar. Adanya keyakinan kuat bahwasanya Allah menetapkan qada qadar bagi manusia merupakan bukti dari kekuasaan Allah, sekaligus menunjukkan ketaatan dan ketundukan manusia kepada Allah secara sadar dengan kerendahan hati.
ini sudah menjadi kewajiban orang Islam yang beriman. Dalam hadis qudsi riwayat Imam At-Tabrani dijelaskan yang artinya siapa yang tidak ridho dengan qadhaku dan tidak sadar terhadap bencana yang aku timpakan atasnya, maka baiklah ia mencari Tuhan selain daripadaku. Begitu penekanannya, Allah pun tidak butuh kita. Allah tidak butuh kita. Secara tersiratnya seperti itu. Jika tidak ridho dan tidak sabar terhadap bencana yang akan aku timpakan, maka baiklah mencari Tuhan selain daripadaku. Sebagai orang Islam yang beriman sudah diketahui bahwasanya Allah itu wujud, Allah itu esa. Tiada lain selain Allah yang wajib disembah dan diimani dan kita taati. Selanjutnya dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22 yang artinya tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ada dalam catatan yang telah kami beberkannya sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi keimanan terhadap ketentuan Allah menentukan kerelaan dan kesabaran manusia, menira cobaan atau ujian, senang ataupun susah. Bagaimanapun keadaannya, kita harus menerima cobaan, kerelaan dan kesabaran yang telah ditentukan kemudian ditetapkannya kita berada di atas bumi ini. Selanjutnya, bukti akan adanya qadha dan qadar. Seperti yang ada di buku LKS kalian di halaman 6, bahwasanya ada 4 dalil yang menerangkan adanya qadha dan qadar Allah. Yang salah satunya dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Dan seperti di dalil pada surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 8 yang artinya segala sesuatu di sisi Allah telah ditentukan. Telah jelas bahwasanya Allah wujud, Allah Maha Esa, Allah dengan iradahnya menentukan dan memastikan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Kita lanjut di halaman selanjutnya. Peristiwa yang berhubungan dengan qadha dan qadar. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwasanya qadha merupakan ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya, sedangkan qadar adalah wujud dari ketentuan Allah terhadap semua makhluk menurut ukuran dan bentuk iradah Allah. Maka dapat ditarik pemahaman bahwa hubungan antara qadha dan qadar merupakan keadaan antara segala sesuatu yang telah direncanakan oleh Allah
dengan pelaksanaan rencana tersebut. Coba kita cermati hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau air mani. Kemudian 40 hari menjadi segumpal darah. Kemudian selanjutnya 40 hari yang selanjutnya menjadi segumpal daging. Setelah 40 hari yang ketiga, kemudian Allah mengutus malaikat untuk menirupkan ruhnya ke dalam janin yang ada dalam ibunya, yaitu menetapkan atau menentukan rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan hidupnya bahagia atau sengsara. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis di atas menjelaskan bahwa nasib yang menyertai manusia sudah ditetapkan oleh Allah bahkan sebelum dia lahir ke dunia. Maka sudah semestinya kita wajib mengimani. Tetapi kita tidak boleh berputus asa dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Kita juga harus ikhtiar, berusaha mencapai segala sesuatu menjadi keberhasilan atau tidaknya tergantung daripada usaha kita. Adapun keterkaitan antara qada dan qadar dan ikhtiar dibedakan menjadi dua macam, yakni ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq ini yaitu yang berhubungan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia. Contohnya ketika manusia ingin menjadi kaya, ya harus kerja. Kalau manusia ingin pandai, ya harus belajar. Kalau dia ingin menjadi orang yang ahli olahraga, ya harus rajin ikut olahraga, tidak malas-malasan. Itu bentuk daripada takdir mu'allaq, yang harus diusahai, ikhtiari. Seperti dalam surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Jadi harus berusaha, tidak kemudian sudah usaha pasrah Pak, tidak bisa. Kita harus usaha dulu, baru kemudian kita pasrahkan. Selanjutnya dua takdir mubram. Takdir mubram yaitu takdir yang pasti berlaku pada setiap manusia dan tidak dapat diikhtiarkan. Contohnya mati. Apabila sudah mati, sudah datang ajal, maka kita tidak akan bisa menunda yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir mu'allaq yaitu yang berhubungan dengan usaha yang telah dilakukan oleh manusia, sedang takdir mubram yaitu takdir yang telah berlaku pada manusia dan tidak dapat diikhtiarkan. Contohnya mati. Kita lanjut pada ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Sebagai orang Islam yang beriman, yang wajib mengimani daripada rukun-rukun iman, maka akan berdampak pada perilaku pada dirinya dan sehingga menunjukkan tingkah laku yang baik. Adapun ciri-ciri orang yang beriman kepada qada qadar yaitu yang pertama, bersyukur dan bersabar. Apabila dia mendapat kebaikan,
dia akan bersyukur. Apabila dia akan mendapatkan musibah, maka dia juga akan bersyukur. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Selanjutnya yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Sebagai orang Islam, hamba Allah yang diciptakan dari nutfah menjadi segumpal darah, segumpal daging, kita sebagai hamba Allah tidak pantas sombong. Kita sebagai hamba Allah orang yang lemah, wajib kita mensyukuri apa yang menjadi pemberian daripada Allah, termasuk yaitu bersyukur dan bersabar nanti. Selanjutnya, menjauhkan dari sifat sombong. Kalau kita bersyukur, kemudian bersabar dengan adanya yang telah digariskan, akhirnya kita tidak menjadi orang yang sombong dan juga tidak akan putus asa. Kita selalu berusaha ketika sakit, kemudian berusaha mencari jalan keluarnya dengan berobat ataupun bagaimana caranya. Ketika kita terlilit hutang atau tidak bisa pelajaran, ya harus tanya, tidak boleh kemudian wah ini Pak pandemi tidak usah pelajaran, tidak seperti itu. Jadi harus usaha dulu. Selanjutnya nomor 3, kita akan menjadi optimis dan giat bekerja. Jadi kalau sudah bersyukur dan bersabar dan tidak putus asa serta sombong, selanjutnya selalu optimis, selalu yakin bahwasanya apa yang menjadi takdir Allah itu akan tetap dijalani dan akan giat bekerja, selalu giat dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, menjadi tenang jiwanya, tidak gusar. Semuanya akan dipasrahkan oleh Allah, dikembalikan kepada Allah. Diberi kesehatan, alhamdulillah, dibuat belajar, dibuat kegiatan yang baik, pasti jiwa akan tenang. Sebaliknya, kalau sudah diberi musibah, susah, bingung karpe dewe, ya hati menjadi gusar, tidak tenang. Semuanya dikembalikan dan tetap kita memohon kepada Allah. Yang terakhir yaitu memperkuat tawakal kepada Allah. Kalau kita sudah menyadari bahwa kebaikan dan keburukan sudah menjadi ketentuan dan kepastian dari Allah semuanya, maka kita akan meyakini dan akan memperteguh tawakal kepada Allah. Itulah penyampaian materi tentang iman kepada qada dan qadar singkat ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dijauhkan dari penyakit atau bala COVID-19, dan kita semoga selalu diberi tambahnya iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan surat Al-Fatihah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Selanjutnya, tolong berikan contoh qada qadar, kemudian ditulis di WA, dikirim ke saya. Ada pertanyaan bisa WhatsApp Japri dengan saya. Oke. Terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.